بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini saya akan membacakan dalil-dalil dari ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi Muhammad SAW berkaitan dengan dosa besar kelima, yaitu tidak mau membayar zakat. Semoga bermanfaat. Dalil pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahum wahid fastaqimu ilaihi wastaghfiruh wa wailul lil musyrikin alladzina la yu'tuna zakata wa hum bil akhirati hum kafirun. Artinya, katakanlah bahwasanya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu. Diwahyukan kepadaku bahwasanya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka tetaplah pada jalan yang lurus menuju kepadanya, dan mohonlah ampun kepadanya. Dan kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang mempersekutukannya, yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka kafir akan adanya kehidupan akhirat. Quran Surah Fussilat ayat 6-7. Dalil kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbari warruhbani la ya'kuluna amwalan nasi bil batili wa yasudduna an sabilillah walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum hadza ma kanaztum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil, dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahanam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka, lalu dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kamu simpan itu. Quran Surah At-Taubah ayat 34-35. Dalil ketiga, Allah Azza wa Jalla berfirman, wala yahsabannalladzina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairal lahum bal huwa syarrul lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah walillahi mirathus samawati wal ardh wallahu bima ta'maluna khabir. Artinya, sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka
bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalukan kelak di lehernya di hari kiamat. Dan kepunyaan Allah lah segala warisan yang ada di langit dan di bumi. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Ali Imran ayat 180. Dalil keempat. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man atahullahu malan falam yu'addi zakatah muthila lahu maluhu yaumal qiyamati syuza'an aqra'alahu zabibatan yutawwaquhu yaumal qiyamah thumma ya'khudhu bilih zimatayhi ya'ni bisyidqaihi thumma yaqulu ana maluka ana kanzuka thumma tala la yahsabannal ladzina yabkhalun al-ayah. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa diberi harta oleh Allah, lalu dia tidak menunaikan zakatnya, pada hari kiamat hartanya dijadikan untuknya menjadi seekor ular jantan akro, yang kulit kepalanya rontok karena di kepalanya terkumpul banyak racun, yang berbusa dua sudut mulutnya. Ular itu dikalungkan di lehernya pada hari kiamat. Ular itu memegang dengan kedua sudut mulutnya. Lalu ular itu berkata, saya adalah hartamu, saya adalah simpananmu. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam membaca, sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil menyangka. Al-Ayah Ali Imran 180. Hadis riwayat Bukhari nomor 1403. Dalil kelima. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ma min sahibi dhahabin wala fiddatin la yu'addi minha haqqaha illa idza kana yaumul qiyamah suffihat lahu safaiha min narin fa ahmiya 'alaiha fi nari jahannam fayukwa biha janbuhu wa jabinuhu wa dhahruhu kullama baradat u'idat lahu fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfasana hatta yuqadha bainal ibadi fayara sabilahu imma ilal jannati wa imma ilan nar. Artinya, tidaklah pemilik emas dan pemilik perak yang tidak menunaikan haknya perak darinya, yaitu zakat, kecuali jika telah terjadi hari kiamat, dijadikan lempengan-lempengan di neraka, kemudian dipanaskan di dalam neraka jahanam, lalu dibakarlah dahinya, lambungnya, dan punggungnya. Tiap-tiap lempengan itu dingin, dikembalikan dipanaskan dalam jahanam untuk menyiksanya. Itu dilakukan pada hari kiamat, yang satu hari ukurannya 50.000 tahun, sehingga diputuskan hukuman di antara seluruh hamba. Kemudian dia akan melihat atau akan diperlihatkan jalannya, kemungkinan menuju surga dan kemungkinan menuju neraka. Hadis riwayat Imam Muslim nomor 9887 dari Abu Hurairah. Dalil ke-6. Haddatsanal Hakamu bin Nafi' akhbarana Syu'aib haddatsana Abu Zinad anna Abdurrahman bin Hurmuzal A'raja haddatsahu annahu sami'a Abu Hurairah radhiyallahu anhu yaqulu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ta'til ibilu ala sahibiha ala khairi ma kanat idza huwa lam yu'ti fiha haqqaha tata'uhu bi akhfafiha wa ta'til ghanamu ala sahibiha ala khairin ma kanat idza lam yu'ti fiha haqqaha tata'uhu bi adlafiha wa tantahuhu bi kuruniha wa qala wa min haqqiha
antuhlaba 'alal ma'i qala wala ya'ti ahadukum yaumal qiyamah bisyatin yahmiluha 'ala raqabatihi laha yu'arun fayaqul ya Muhammad faqul la amliku laka syai'an qad ballagtu wala ya'ti bi ba'ir yahmiluhu 'ala raqabatihi lahu rughaun fayaqul ya Muhammad faqulu la amliku laka minallah syai'a qad ballagtu. Artinya, telah menceritakan kepada kami Al-Hakam bin Nafi', telah mengabarkan kepada kami Syu'aib, telah menceritakan kepada kami Abu Az-Zanad bahwa Abdurrahman bin Hurmuz Al-A'raj menceritakan kepadanya bahwa dia mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, pada hari kiamat nanti akan datang seekor unta dalam bentuknya yang paling baik kepada pemiliknya, yang ketika di dunia dia tidak menunaikan haknya, zakatnya. Maka unta itu akan menginjak-injaknya dengan kakinya. Begitu juga akan datang seekor kambing dalam bentuknya yang paling baik kepada pemiliknya, yang ketika di dunia dia tidak menunaikan haknya, zakatnya. Maka kambing itu akan menginjak-injaknya dengan kakinya dan menyeruduknya dengan tanduknya. Dan beliau berkata, dan di antara haknya adalah memerah air susunya, lalu diberikan kepada fakir miskin. Beliau Shallallahu alaihi wasallam melanjutkan, dan pada hari kiamat tidak seorang pun dari kalian yang datang membawa seekor kambing di pundaknya kecuali kambing tersebut terus bersuara. Lalu orang itu berkata, wahai Muhammad. Maka aku menjawab, aku sedikit pun tidak punya kekuasaan atasmu, karena aku dahulu sudah menyampaikan masalah zakat ini. Dan tidak seorang pun dari kalian yang datang membawa seekor unta di pundaknya, kecuali unta tersebut terus bersuara. Lalu orang itu berkata, wahai Muhammad. Maka aku berkata, aku sedikit pun tidak punya kekuasaan atasmu, karena aku dahulu sudah menyampaikan masalah zakat ini. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor 1314 pada kitab zakat. Demikianlah pembacaan dalil-dalil dari ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan dosa besar kelima, yaitu tidak membayar zakat. Jika teman-teman ada saran dan kritik, silakan teman-teman tulis pada kolom komentar kemudian kirim. Mohon maaf jika ada kesalahan ataupun kekeliruan dalam pembacaan dalil-dalil tadi. Syukran, jazakumullah khairan, wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.